saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan dan saya hormati juga. Dalam kegiatan hari ini bertepatan di kegiatan Pombel SDN Lubuk Dalam. Di sini saya mau menyampaikan program hasil dari PKP PJOK yang mana setelah Bapak Ibu ketahui selama 3 bulan terakhir ini saya telah mengikuti kegiatan PKP PJOK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jabar, yaitu selama 3 bulan dari September, Oktober, dan November. Sekarang itu merupakan bulan terakhir kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring. Ya, di kegiatan ini tentunya saya diwajibkan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan PKP PJOK saya gitu. Di sini diwajibkan untuk membuat atau merancang pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Jadi dalam kegiatan ini saya mau menyampaikan program yang insya Allah dan mudah-mudahan akan terlaksana. Itu pun bagaimana persetujuan dari Bapak Ibu guru juga dari persetujuan kepala sekolah. Ya, bisa dilanjut aja ya. Judul programnya itu Sempol. Di sini Sempol mengandung arti sport education model permainan tradisional dengan temanya mari kita lestarikan budaya bangsa. Barangkali kita presentasinya itu tidak presentasi satu arah, melainkan sambil umpan balik langsung aja tidak apa-apa ya. Jadi barangkali dari sini ada yang mau dipertanyakan atau mau ada yang dibahas atau misalkan kenapa harus sempol gitu. Barangkali bisa langsung saja. Iya, kenapa harus sempol? Ya, kenapa harus sempol? Jadi di sini semenarik mungkin untuk membuat judul program, yang penting tidak keluar dari tujuan dalamnya itu yaitu sport education model permainan tradisional. Jadi singkatannya sempol gitu. Jadi supaya lebih menarik aja sempol. Tapi di dalamnya Mengikuti tren ya Pak? iya, mengikuti tren sport education model. Nah mungkin di sini Bapak Ibu guru ada yang tidak tahu apa itu sport education model. Sedikit saya jelaskan terkait sport education model atau disingkat SEM. Itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK, khususnya di dalam PJOK, yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi di sport education model itu di sekolah dasar terutamanya itu memang jarang sekali disosialisasikan atau diperkenalkan. Jadi saya mencoba untuk mensosialisasikan di SDN Lubuk Dalam. Ini merupakan pembelajaran yang baru berarti ya, yang baru. Jadi di mana nanti peserta didik itu tidak hanya diajarkan bagaimana olahraganya, tapi lebih dalam lagi, lebih tahu jadi peraturan pertandingannya, terus bagaimana cara menyusun kegiatan. Misalkan dalam SEM ini kalau yang sudah berjalan itu di SMP atau SMA, itu biasanya di kegiatan akhir semester dalam kegiatan porak, pekan olahraga antar kelas. Nah, di situ kan kalau di porak itu di anak SMP SMA biasanya mereka udah ada yang jadi panitianya itu dari OSIS. Nah, jadi wasitnya juga kadang-kadang dari pesertanya. Nah, di sini pun sama, di SD juga saya mencoba untuk menerapkan hal seperti itu. Jadi sasarannya nanti kelas yang bertanding itu kelas atas, yang jadi supporter dan jadi penonton misalkan itu kelas bawahnya. Gitu. Dan yang jadi panitia juga sama, diambil dari kelas atas. Gitu. Itu definisi SEM. Ada yang bertanyakan dulu mungkin? Berarti ini termasuknya melatih kemandirian anak ya Pak? Ya betul. Jadi melatih kemandirian anak, terus kerjasama juga di situ dapat, sosialisasinya juga dapat di situ. Tanggung jawab juga dapat. Karena di program SEM ini itu paling cepatnya atau paling sedikit jangka waktu itu dalam 1 minggu.
dari mulai persiapan, kemudian latihan, setelah latihan itu ada pelaksanaan, kemudian ada puncak festival gitu. Bisa lanjut ya. Nah, latar belakang dari sempol yang tadi, permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh peserta didik karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial peserta didik. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter peserta didik. Lanjut. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Maka disusunlah program sport edukasi model permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya bermain, tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial, sportivitas, dan meningkatkan kesehatan fisik. Tuh, dari latar belakangnya. Lanjut ke tujuan program. Tidak jauh dari yang latar belakang tadi, tujuannya itu melestarikan budaya bangsa tentunya. Jadi bagaimana cara upaya atau tujuan pembelajaran ini supaya tetap melestarikan budaya dan tidak terlindas oleh zaman. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas inovasi. Dan yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan ada satu lagi yang tidak dimasukkan di sini, itu tujuan dari terbentuknya kegiatan ini itu salah satu upaya saya guru PJOK untuk menjaring kemampuan peserta didik, di mana nanti dipersiapkan untuk olahraga tradisional di tingkat kecamatan ataupun di kabupaten gitu. Jadi salah satu cara menjaring itu dengan kegiatan ini, mencari potensi. Lanjut, struktur program. Nah, struktur programnya itu ada inisiasi, implementasi, keberlanjutan, dan mitra dalam komunitas belajar. Inisiasinya atau merancang program sekolah yang dilakukan merupakan program kokurikuler sekolah, yaitu P5. Jadi program yang saya kembangkan, yang saya sampaikan sekarang, ini juga bisa masuk ke dalam program P5 gitu. Karena di sana kan terfokus kepada pendidikan karakter peserta didik. Jadi tidak hanya kita fokus ke produknya, tapi kita juga harus tetap fokus kepada pembentukan karakternya gitu. Tapi yang insya Allah dalam kegiatan ini dua-duanya kita dapat. Jadi pembentukan karakter dapat, kemudian produknya juga dapat. Ya. Kemudian yang kedua, implementasinya. Yang pertama itu pengelolaan musim, penyiapan, latihan, dan kompetisi. Ini sebenarnya rangkaian dari SEM sih, dari rangkaian SEM. Yang kedua itu afiliasi, yang ketiga penyiapan pertandingan formal, yang keempatnya puncak pertandingan, 5 festival akhir pertandingan, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Jadi sedikit dijelaskan ya, dari yang pertama pengelolaan musim itu maksudnya penyiapan. Jadi apa yang sekarang kita lakukan itu adalah termasuk ke pengelolaan musim. Jadi penyiapan, persetujuan dari kepala sekolah dan bapak ibu guru semua tentang terlaksananya kegiatan ini. Kalau misalkan sudah disetujui, sudah disepakati, kita berlanjut ke yang kedua, yaitu afiliasi. Afiliasi itu di dalamnya masuk ke kegiatan latihan peserta didik. Dari yang latihan jadi panitia, latihan jadi wasit, latihan jadi supporter juga bisa, latihan jadi supporter, latihan jadi pemain yang utama gitu. Dan yang ketiga, penyiapan pertandingan. Anak ya gitu. Jadi tujuan dari SEM ini sebenarnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ya
Karena setelah saya observasi itu setiap pembelajaran PJOK anak-anak itu akan lebih semangat ketika dibuat permainan yang seolah-olah pertandingan gitu. Misalkan kelompok ini lawan kelompok ini, itu akan lebih semangat peserta didik daripada kita menonton monoton terlalu mengajarkan satu enggak. Jadi lebih dipertandingkan, anak-anak lebih semangat gitu belajar olahraga itu. Jadi makanya terancanglah gitu program seni. Dan itu penyiapan pertandingan formal itu di H-1 dari mulai ada kegiatan technical meeting nanti itu ya. Jadi pembentukan tim, terus kegiatan technical meeting, dan selanjutnya persiapan dari mulai sarana prasarana yang dibutuhkan. Lanjut ke puncak pertandingan itu pas hari H pertandingannya, dari awal penyisian, semifinal, menuju sampai final. Dan yang terakhir festival akhir pertandingan itu kegiatan istilahnya kita memberi apresiasi kepada peserta didik maupun itu berupa hadiah, piala atau dan sebagainya. Dan yang terakhir tahap evaluasi, refleksi penerapan SEM itu dilakukan oleh guru PJOK kepada peserta didik tentang pengalaman yang dirasakan selama kegiatan SEM ini. Itu implementasinya. Ya. Dan yang ketiga, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Itu pembelajaran. Jadi mudah-mudahan setelah ini terlaksana dan sukses di tahun-tahun berikutnya akan mendorong kita membuat kegiatan SEM ini lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama guru PJOK sebagai fasilitator utama, kemudian guru kelas sebagai fasilitator kelas, dan guru mapel membantu kegiatan. Terus orang tua dapat diundang untuk menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan moral. Ini juga perlu dimasukkan, utamanya dari ibu kepala sekolah. Di sini ada bisa di sini dimasukkan ibu kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan. Ya, pemberi kebijakan soal terlaksananya kegiatan ini. Itu struktur programnya. Kemudian di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah atau pemetaan aset. Ini kita masuk ke pembelajaran asset based thinking. Jadi asset based thinking itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada aset atau kekuatan yang dimiliki oleh kita di sekolah ini. Yang dimaksud aset di sini itu bukan hanya aset berupa barang gitu atau fasilitas, tapi kita jabarkan di sini aset manusia yang ada di dalamnya itu guru PJOK tentunya, guru mapel, guru kelas, dan kepala sekolah yang memiliki kemampuan kolaborasi dengan berpendidikan S1. Jadi kolaborasinya itu sangat bagus. Dan yang kedua aset fisik. Aset fisik di sini maksudnya ke aset fisik sekolah. Sekolah itu sekolah kita Sdn Modelan adalah sekolah yang merupakan sekolah penggerak. Dan sekolah mempunyai fasilitas lapangan cukup luas, ya. Jadi lapangan olahraga, jadi ada dua justru, yang lapangan voli sama halaman sekolah juga sering dipakai lapangan olahraga. Dan sarana olahraga yang memadai. Dan alhamdulillah atas dukungan dari kepala sekolah, fasilitas olahraga di sekolah kita sudah cukup terpenuhi. Dan yang ketiga ada aset sosial. Aset sosial di sini kerjasama antara guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang terakhir aset finansial, tentunya itu pendanaan dari anggaran BOS. Ya. Itu untuk pemanfaatan aset atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Sumber dayanya. Lanjut ke rencana evaluasi. Rencana evaluasi di sini dibagi 3, ada lini masa evaluasi, sumber data, dan teknik pengambilan data. Untuk lini masanya di awal program, jadi evaluasi di sini masuk ke kegiatan penilaian, ya, penilaian baik oleh guru PJOK maupun oleh guru kelasnya. Penilaian di sini awal program, jadi menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Dan tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan SEM dari mulai persiapan hingga puncak pertandingan. Dan kegiatan akhir atau akhir program itu pada saat kegiatan refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Sumber datanya dari peserta didik melalui observasi dan refleksi selama kegiatan SEM. Selama kegiatan seperti yang ini ya. Dan untuk gurunya melalui pengamatan selama kegiatan SEM. Jadi guru di sini bukan hanya guru PJOK aja yang
yang mengamati, berikut juga guru kelasnya. Karena tadi dijelaskan bahwa guru kelas itu berkontribusi sebagai fasilitator kelas. Dan yang terakhir, teknik pengambilan data. Tekniknya itu observasi secara langsung selama kegiatan. Jadi tidak perlu ditanya satu-satu, langsung aja gitu. Oh si ini kreatif anaknya. Misalkan si ini kerjasamanya bagus. Nanti ada rubriknya. Dan selanjutnya refleksi kelompok dan individu. Nah ini baru secara tanya jawab gitu tentang nilai-nilai yang dipelajari. Itu rencana evaluasinya. Lanjut ke kemungkinan tantangan. Nah ini yang emang perlu disampaikan juga. Kemungkinan tantangan yang pasti dihadapi. Yang pertama, peserta didik kesulitan dalam memahami aturan pertandingan permainan tradisional. Misalkan gini, di satu cabang, kalau di sini mah namanya DDR, Dedaluan. Tapi kalau di nama olahraga itu hadang, permainan hadang atau robak sador. Nah, di aturan permainan juga ada perubahan ternyata setelah saya observasi kepada peserta didik yang biasa peserta didik suka itu mainnya beda lah peraturannya. Kalau di peraturan sesungguhnya itu main poin, tapi kalau di peraturan yang anak didik sukai itu ketika sudah lolos poin bukan ulangi lagi ya? Itu ya. Jadi justru itu perlu kita pemahaman itu harus disampaikan ke peserta didik itu. Makanya solusinya di sini menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik bisa langsung mempraktikannya. Jadi nanti disampaikan secara perlahan dalam fase afiliasi nanti ya, dalam persiapan atau dalam latihan. Dan yang kedua itu tantangan yang kedua, peserta didik kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Jadi yang membuat peserta didik tidak tertarik atau tidak suka itu ternyata terdapat dari beberapa faktor. Yang pertama itu soal permainan tradisional kurang menarik itu. Lebih suka main video game gitu kan. Mobile Legends misalkan lebih gitu. suka permainan modern. Iya, lebih suka permainan modern atau bahkan karena emang belum tahu. Iya, karena emang tidak sering dilakukan gitu, makanya jadi berpikirannya seperti itu. Dan mungkin juga karena permainan tersebut sulit bisa bosan, atau juga karena sulit kan misalnya apa dah harare saya main di contohnya permainan egrang. Nah, egrang itu kan emang susah betul, tapi kalau misalkan terus dilatih itu iya, itu pasti bisa gitu. Kebanyakan pernah waktu tahun kemarin ketika lomba egrang fasilitas sudah ada, ketika dicoba di beberapa peserta didik alasannya hampir sama, apa dah hese alin gitu. Nah itu, jadi itu emang yang perlu ditekankan. Tantangan itu yang kedua, solusinya memberi motivasi atau dorongan kepada peserta didik bahwa permainan tersebut dibuat serelevan mungkin dengan kehidupan nyata. Jadi pentingnya kita penanaman tradisional ini bukan hanya ketika di sekolah, misalkan nanti di rumah peserta didik kalau permainan egrang kan dari dulu itu setiap anak di rumah tuh suka main egrang itu, tapi kenapa di sekarang malah hilang gitu di lingkungan rumah. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu. Solusinya maksudnya keterbatasan waktu di sini karena programnya hanya dalam waktu seminggu memang cukup terbatas. Solusinya memaksimalkan waktu yang singkat untuk terlaksananya kegiatan SEM ini. Jadi dalam waktu seminggu sebisa mungkin saya sebagai fasilitator utama itu membuat atau merancang dan menyajikan kepada peserta didik supaya bisa terlaksana. Dan tidak lupa juga bantuan dari ibu kepala sekolah dan juga guru-guru kelas untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Terakhir sekian itu. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya atau ditanyakan? Saya pembelajaran baru ya, ini spesifik ini permainan tradisional apa saja. Nah, iya betul. Sengaja saya tidak masukkan supaya ada yang bertanya gitu. Supaya ada yang bertanya. Makanya ini real, tidak ada settingan. Jadi supaya betul-betul Bapak bertanya. Jadi yang mau diluncurkan di kegiatan SEM nanti itu ada 3 cabang olahraganya. Ada tiga permainannya. Sampai sini.
Gimana? Pembelajaran project masih sama. Jadi kegiatannya itu atau permainannya itu ada 3. Yang pertama bakiak, yang kedua egrang, yang ketiga hadang. Ya, karena tadi balik lagi ke tujuan dan latar belakang yang tadi, bahwasanya egrang di peserta didik itu katanya sulit. Jadi makanya sebisa mungkin saya mencoba untuk peserta didik supaya bisa gitu dalam permainan egrang. Ya, Sulit atau enggak gitu? sulitan tidak dulu. Terus yang sesuai tadi mungkin tujuan diantaranya ada karakter, pengembangan karakter, Iya. gitu. Ada kerjasamanya gitu ya, Iya. ada kreativitasnya. Terus kelas berapa aja yang ikut dalam permainan Dilibatkan tersebut dalam ya? Kelas besar tadi kelas tinggi. Untuk kegiatan ini yang dilibatkan semuanya dilibatkan. Cuman di sana ada pembagian peran. Pembagian perannya itu yang bertanding itu rencana awal itu cuma dari kelas 4, 5 dan 6 yang bertanding rencana awal. Yang kelas 1, 2 dan 3 itu menjadi supporter atau pendukung. Ya, pendukung. Nah, tugasnya di sini ada yang supporter, yang kelas 1, 2, 3 itu juga ditugaskan untuk membuat yel-yel. Selain itu nanti juga disuruh untuk membuat piala dari bahan yang sudah tidak terpakai. Contoh, Berulang mungkin. Iya. Ini contohnya. Ini dari botol. Dari botol dibelah 2, terus ada sebagian sampingnya buat pegangan. Ini botol kecil, piala kecil. Ini dari kardus. Ini dari kardus mah perlu Iya. ya. Bisa ini dibuat oleh kelas 3. Ini bisa dibuat oleh kelas 1 atau 2. Ini 1 atau 2 sama. Yang ini itu dibuat dari kertas. Dari kertas manila. Ininya bisa dari botol atau dari apa saja yang besar gitu yang bisa dimasukin gitu. Ini contoh nanti untuk pialanya. Jadi nanti kita sebisa mungkin merancang kegiatan sebetulnya gitu, kegiatan yang benar-benar kegiatan iya pertandingan gitu. Jadi dari kan tadi disebutkan ada tahap afiliasi dari mulai tahap persiapan, latihan, pembentukan panitia, terus ada kegiatan technical meeting gitu kan ya. Technical meeting kan di sana nanti ditentukan pertandingan pertama siapa lawan siapa gitu. Bisa aja nanti dilaksanakan di jeda semester 1 ya. Nah itu untuk waktunya, ya berarti Bu Yaya bertanya tentang waktunya kapan ya? Untuk waktunya saya merancang itu nanti kegiatannya di jeda semester akhir. Jadi nanti setelah penilaian akhir semester itu kan ada jeda ketika menunggu hasil rapot ya. Ya. Nah di kegiatan itu nanti saya akan terfokuskan pada kegiatan segini dalam 1 minggu itu. Misalkan Senin sampai Jumat itu saya yang melakukan latihan dan persiapan kepada peserta didik. Sabtunya itu puncak kegiatannya. Ya. Dan di Senin sampai Jumat itu juga termasuk ke latihan latihan olahraganya, juga latihan yel-yelnya misalkan untuk supporter dan untuk membuat ininya pialanya gitu. Berarti dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Kalau sebetulnya sih kalau pengen benar-benar totalitas Bu itu minimal itu 1 bulan sih. Gitu. Cuman karena waktu yang terbatas gitu dan saya mencoba memaksimalkan waktu yang ada gitu, kita coba dulu. Sekarang nanti kan di akhir kita evaluasi apa nih kekurangannya. Tapi bisa aja kan dari sekarang Pak Agusnya mengenalkan permainan-permainan di awal dulu, misalnya Ya. pengenalan gitu. Nah untuk pengenalan sendiri itu nanti saya kerjasamanya itu bersama guru kelas juga tentunya bekerja sama guru mapel juga bekerja samanya di mana nanti ketika di dalam pembelajaran misalkan di kelas 4 nanti tolong disampaikan di pembelajaran IPAS kan itu ada ya Iya. ada permainan tradisional gitu masukkan di situ pengenalan nanti untuk prakteknya biar bisa ya gitu biar IPAS olahraga Jadi konsepnya oleh guru kelas, ya ini ya konsepnya ya. prakteknya oleh guru olahraga. Kadang sama BDM ya. Terus yang bekerja sama di sini kan bukan hanya mapel IPAS saja, ada juga mapel Indonesia bisa, Jadi mau udah mau begini misalnya. mapel bahasa Sunda. Itu saja mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan lain?
Oh, enggak. Sambil berjalan sih kadang ditemukan ini mah ya bagus. Ya, Sambil berjalan kalau Iya. misalkan ada Kan termasuk itu mungkin sarana-sarananya Enggak. seperti egrang, bakiak itu. nah, Kapan disiapkannya? ya. Nah itu berarti untuk peralatan ya. Kalau untuk peralatan itu untuk egrang ada 2 pasang, kita sudah punya. Egrang 2 pasang, bakiak juga sama ada 2 pasang. Mungkin nanti untuk persiapan hadang mungkin nanti pembuatan garis lapangan aja. Itu nanti ada di persiapan di H-1 sebelum puncak. kalau egrang biasanya kan agak tinggi Pak Agus. Ya. Egrang agak tinggi ya. Untuk egrang kan kalau kita mengacu kepada aturan yang baku itu emang tinggi 2 meter. Yang setinggi pegangan tuh sebenarnya. Tinggi ininya cuma 50 apa 60 kalau itu 60 kalau nggak salah. 50 jam dulu. Oh, iya. Saking Maksudnya disediakan alat safety buat lutut. ya makanya kan tadi ada modifikasi. Jadi nanti di modifikasinya gini. Sekarang kan emang dalam tahap percobaan, kalau percobaan mah ya gitu ya. Jadi nanti untuk aturan alatnya juga nanti kita sederhanakan. Misalkan yang aturan aslinya 60 cm, kita kurangi jadi 20 cm. Jadi yang penting anak-anak berani dulu nih, mau dulu gitu. Karena anak-anak kalau misalkan udah tahu itu tinggal pas susah, udah makin down aja, makin gak mau nyoba gitu. Makanya kita disederhanakan, dipapas lah, ukurannya jadi pendek, gitu. Supaya anak mau dulu yang pertama. Itu sih untuk fasilitas mungkin nanti ya. Terus untuk landasan kan itu pepindoknya Ya. udah rata, tapi masih bisa dipakai. Sepertinya masih bisa, masih bisa. Kalau untuk Dan angkut bannya ya bawahnya angkut ban saya. bisa pakai bantalan Biar ban, ini ya supaya untuk Hmm. 3 vibrasi juga, vibrasi ke Ya ada itu. kepala biasanya. Untuk itunya, untuk permainannya, untuk lombanya per kelas atau dicampur 4, 5, 6 atau kelas 6 kelas 6, kelas 5 kelas 5 atau Ya, untuk pemilihan tim nanti ya. Untuk pemilihan timnya itu kan kita gunakan 4 kelas. Jadi 4 kelas ini nanti dipilih aja langsung. Kelas 4, 4 kelas 3 kelas. 3 kelas. Kelas 4 ini nanti putra 1, putri 1 untuk egrang. Terus kan jumlahnya itu kalau egrang itu 1 orang. Terus kalau bakiak itu 3 orang. Terus kalau hadang 7 orang. Nah nanti tinggal disiapkan tiap kelas itu ada 1 kontingen lengkap gitu. Putra putri. Egrang harus ada, putra putri. Jadi Bakiak melawannya harus nanti ada, putra putri. melawannya misalnya kelas 4 lawan kelas 5 atau gitu. Nah itu untuk lawannya nanti ada pengocokan kan, ada apa? Undian. Jadi disatukan kelas 4, kelas 5, kelas 6 tadi gitu. Iya. Iya. Di Nanti disatukan. Jadi nanti di akhir kita lihat siapa yang lebih unggul. Karena tidak menutup kemungkinan kelas 4 bisa lebih unggul daripada kelas 5 dan kelas 6. Ini menyangkut skill. Ini menyangkutnya iya gitu. Skillnya. Karena ini merupakan permainan baru juga bagi mereka gitu. Tuh. Karena ya dari latar belakang tadi hampir hilangnya itu permainan tradisional. Makanya sekarang coba dibangunkan lagi supaya kalau mereka punya pikiran, ada pertandingan nih, pasti ada hadiah, pasti mereka akan berusaha gitu untuk mempelajarinya. Berarti pendataan atau perekrutan calon peserta mah dari sekarang Iya. udah bisa. Nanti untuk itu kolaborasi antara guru PJOK dan guru kelas. Nanti saya mungkin ketika latihan atau ketika pembelajaran nanti saya coba praktekkan siapa saja yang berpotensi, nanti tinggal diolah sama guru kelasnya. Itu rencana awal sih kalau dari kelas 4, 5, 6 itu rencana awal. Barangkali ada masukan kalau misalkan kelas 3 dipesertakan gimana gitu. Itu gimana kesepakatan kita semua? Kira-kira kelas 3 kalau diikut sertakan kondusif atau tidak, maksudnya bisa mengikuti atau tidak gitu. kelas 3 kondusif. Kalau itu saya Misalkan. Kalau kita berbicara fase, kan fase A, B, C gitu ya. Kalau B itu kelas 3, 4, C itu 5 dan 6. Kalau misalnya kita berbicara fase, otomatis kelas 3 terbawah gitu. paling di hadangan mungkin. Tapi jangan salah lo kelas 3 aktif. Nah, justru itu. Jadi kita sepakati kan tadi yang 3 kelas itu baru rencana awal. Kita sepakati kira-kira kalau misalkan 4 kelas yang diikut sertakannya gimana gitu.
Jadi Bisa. mungkin bisa saja kembali ke kira-kira yang anak yang berbakat misalnya kelas 10 lompatan Iya. ya. Nah, terlepas di kelas sabaraha nomor 10 lompatan mah mungkin bae biasa ada evaluasi Iya. tentunya. Nah, anu radina laktak ageung kawantuna kana eta egrang gitu kan ya. Dan teu lepas dina kelas sabaraha ge gitu tah. Yang penting fasenya. Iya, bisa per fase, bisa per kelas gitu. Kalau rencana awal kan per kelas. Satu dua membuat supporter sama piala gitu Iya, ya. gitu. Kayak 3, 4, Jadi 5, 6. lamun gitu mah tiap kelas teh kalau bisa mah ada inventaris enggrang masing-masing kelas. Nah, itu. Nah, lamun Harus ada ada. semuanya digunakan ketika pelaksanaan hancur eta. Iya. Pakai latihan, dipakai ieu. Iya. Itu. Itu bisa masuk ke kegiatan P5 juga ya. Jadi satu kelas satu aja berarti ya Kak? Iya, tiga. Satu Nah, itu kelas bisa. satu. Inventarisnya egrangnya satu Iya. kelas satu aja terus Ya, itu boleh. latihan satu pasang gitu ya. Hmm. Satu kelas satu pasang. Satu pasang we enak. Kaki-kaki. Kayak semuanya digunakan waktu pelaksanaannya teh diambil semua. Iya. Atau bisa langsung dibawa masing-masing aja. Iya. Jadi tidak terfokus disediakan oleh sekolah gitu. Bisa Bisa nyari setiap kelas. masing-masing gitu. Per kelas. Itu bisa nyari di latihan di rumah masing-masing. Oh, Jadi iya. terserah. Ketika mainnya contohnya seperti ini. Ya, yang penting tahap awal kita nanti sosialisasikan dulu ke peserta didik pengenalan lah gitu. Jadi pengenalan berikut penugasan untuk pembuat alatnya supaya mereka mencoba tuh di rumah. Ya itu termasuk memotivasi orang tua kan ada kerjasama tadi ya. Ya, Kerjasama dengan orang tua gitu, ada dukungan dari orang tua. itu saja mungkin ada apa cukup? Abi takut tuna gimana? Iya bisa. Sama diskusi di luar ini aja. Iya. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini saja rencana tindak lanjut yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya mari kita rancang lagi bersama untuk lebih Sukses juga. lebih sukses gitu ya. Tantangan tersendiri juga dalam waktu 1 minggu gitu Iya. ya. Kita coba gitu ya. Bisa enggak? Nah, berarti bisakah gitu ya? Kita usahakan apapun hasilnya, soalnya ini memang kedepannya berkelanjutan kan ya. Iya betul. Ada evaluasi, ada perbaikan gitu ya. Dari tahap awal hingga 1 minggu gitu ya. Kita kedepannya berperbaiki terus. Gimana? Udah sih mau bertanya? Cukup. Ibu mah paling sakedik ya mah umum sifatna tina akronim wae nya. Tapi rata-rata memang eta tim pusat di Jakarta dugi ka urang ka daerah di Kuningas ayeuna mah akronim teh geuning naon istilahna teu sesuai nya. Tah tadi ge naon sempol semna malah restan ngampol mah. Tapi eta memang tadi saudara Bu Yaya Gama mengikuti tren. Memang ayeuna mah sangat ibu kan di Jakarta nya, di Jakarta di pejabatnya ayeuna mah ada akronim teh para bae. Jadi akronimnya teu nata ayeuna mah gitu. Tos now deh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas masukannya. Kemudian Ibu mah palingnya kantun naon anu diperyogikan anu dina kapasitas ibu naon gitu ya. Ibu mengalami eta nada moal gitu. Nah, abimpi ngadamel alatna teh moal. ya, nanti kita berlanjut lagi ke kegiatan Pobel berikutnya ya, untuk merancang keseluruhan sistem juklak teknis lah kalau itu aja dari pelaksanaan desain ini. Yang dalam intinya kegiatan rencana tindak lanjut yang saya sampaikan sekarang alhamdulillah menerima persetujuan baik dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru kelas dan guru mapel yang sudah hadir. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kegiatan Pobel hari ini. Bila berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi